Tahukah teman-teman, dengan skema kenaikan tunjangan yang baru, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara 9 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Halo teman-teman, jumpa kembali di Berbagi TV. Teman-teman, ada kabar bahwa guru P3K yang usianya masih di bawah 35 tahun masih berpeluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa ya untuk klik subscribe, sekaligus tekan pula loncengnya. Sekali lagi, klik subscribe dan tekan loncengnya, biar teman-teman senantiasa mendapatkan informasi video-video kami terbaru untuk teman-teman semua. Teman-teman, guru yang selama ini berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mempunyai peluang untuk bisa menjadi PNS. Ini diungkapkan oleh Pak Teguh Wijanarko, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB. Teman-teman, guru yang telah P3K dan kemudian melamar menjadi PNS, ini tentu saja diperbolehkan sepanjang guru tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi PNS dengan mengikuti seleksi-seleksi yang ditentukan dan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Sebab itu, guru dengan status P3K asalkan memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan yang diumumkan nantinya, tentu saja dapat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Yang terpenting, para guru yang berstatus P3K ini harus berusia di bawah 35 tahun apabila ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang usia untuk mengikuti CPNS di tahun 2021 ini adalah di bawah usia 35 tahun. Teman-teman, bahwa peluang guru P3K untuk bisa diterima menjadi PNS jumlahnya tentu tidak sebanyak dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB yang telah menegaskan bahwa penerimaan formasi guru pada tahun depan dan seterusnya hanya akan berstatus P3K. Teman-teman, sekecil apapun peluang yang ada, namun ketika kesempatan itu ada, ya nggak ada salahnya teman-teman guru yang P3K itu untuk melamar menjadi PNS. Namun teman-teman, sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Arya Wibisana memastikan bahwa penerimaan guru pada pelaksanaan CPNS tahun 2021 nanti hanya akan berstatus P3K. Bahwa penerimaan status guru sebagai P3K ini lantaran tidak terselesaikannya masalah penyaluran guru secara merata di seluruh Indonesia sepanjang 20 tahun hingga kini yang dilakukan oleh BKN. Teman-teman, tetap semangat bagi teman-teman yang menjadi guru. Saya doakan di tahun 2021 nanti teman-teman bisa mendaftar untuk menjadi CPNS, entah ikut di program P3K maupun teman-teman diterima sebagai PNS. Sementara itu teman-teman, pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut teman-teman akan ada kenaikan tunjangan yang cukup besar. Hal yang sama juga akan berlaku untuk ASN lainnya, baik itu TNI maupun Polri. Jika beletnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan mulai berlaku pada tahun 2021. Teman-teman, selama ini pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan yang paling besar seorang abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Tahukah teman-teman, dengan skema kenaikan tunjangan yang baru, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay
minimal antara 9 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Ini bukan kata saya teman-teman, tapi dikatakan langsung oleh Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Pak Cahyo mengatakan begini teman-teman, bahwa kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Teman-teman, bahwa selama ini tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Sebab skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Teman-teman, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Hasil koordinasi antara Kementerian Pan RB dengan Kementerian Keuangan memang mengindikasikan bahwa gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi, Kemenpan RB dengan Taspen sudah menghitung dengan baik bahwa ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan. Menurut Bapak Paryono, yakni PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, bahwa proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Sementara itu teman-teman, bahwa formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja berdasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan kata lain teman-teman, bahwa secara substansial, sistem penggajian berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Teman-teman mungkin ingat bahwa pengaturan tentang pangkat PNS ini masih dikaitkan dengan PP nomor 7 tahun 1977. Sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS. Begitu pula dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS di tahun 2021 nanti memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua PNS, dan jaminan kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika bermanfaat teman-teman bisa klik like video ini dan dibagikan di grup yang teman-teman miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, salam berbagi.